Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. 21 poin perdamaian di Gaza ditawarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencana tersebut telah didengar oleh negara Arab dan juga Muslim termasuk Indonesia. Lantas seperti apa rencana Trump tersebut dan apakah rencana tersebut realistis? Kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Vena Kintan. Ya, dan saya Anda pemirsa, kami juga akan menghadirkan pembahasan lain untuk Anda. Setelah pensiun menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia, arah politik dari Joko Widodo ini semakin terbaca. Bahkan Joko Widodo mengakui memberikan amanat arahan kepada barisan relawannya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran selama 2 periode. Lantas, apakah dukungan dari Joko Widodo ini mampu melanggengkan pemerintahan Prabowo Gibran ke depan? Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi pertama pemirsa. 6 rumah semi permanen di kawasan permukiman padat penduduk di Kompleks PJKA Kota Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Api diduga berasal dari lantai 2 salah satu rumah warga. Dengan cepat, api merambat ke rumah lainnya yang terbuat dari papan. Warga yang panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Namun, api terus membesar dan menghanguskan 6 unit rumah warga. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Akibat nekat menerobos jalur busway, seorang pengendara motor terluka parah usai terjatuh dan menghantam separator busway di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Kecelakaan tunggal bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor Matic bernomor polisi B6491PWD melaju kencang dengan menerobos jalur busway dari arah Matraman menuju Simpang 5 Senen. Saat melintasi lokasi, motor tiba-tiba menyerempet seorang pejalan kaki yang tengah menyeberang. Korban yang mengalami luka parah langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara sepeda motor milik korban telah diamankan warga untuk nantinya diserahkan kepada petugas kepolisian. Seorang kurir mengalami pengancaman dengan senjata tajam saat mengantarkan paket COD. Peristiwa ini terjadi di perumahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Peristiwa ini bermula ketika kurir meminta pembayaran senilai 30.000 kepada pelanggan. Diduga tidak terima, pelanggan menyerang kurir menggunakan golok hingga melukai tangan korban. Selain itu, korban juga mengalami penganiayaan berupa pukulan yang diterimanya pada bagian leher. Menanggapi hal ini, pihak Polres Metro Bekasi Utara membenarkan laporan tersebut. Kasus ini tengah dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Iya, aku nggak ada nomor bapak, aku minta nomor bapak. Iya bang, pecat bang. Ya, informasi lain pemirsa, seorang kakek dijebloskan ke penjara karena melakukan ruda paksa kepada 2 orang siswi sekolah dasar. Inilah detik-detik rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan pelaku membawa korban menggunakan sepeda miliknya. 1 korban berjalan beriringan dengan pelaku dan 1 korban dinaikkan ke atas sepeda menuju sebuah gubuk untuk menjalankan niat buruknya itu. Korban pun melapor kepada keluarga hingga akhirnya pelaku diamankan di rumahnya. Menurut keterangan polisi, pelaku mengiming-imingi korban dengan memberikan uang jajan sebelum beraksi. Kematian diplomat Arya Darum masih menyimpan misteri.
Keluarga terus berupaya mengungkap kasus ini hingga tuntas. Misteri kematian diplomat Arya Daru terus menjadi sorotan. Sabtu petang, pemirsa, keluarga kembali menggelar konferensi pers di Jalan Sigondo nomor 54, Renggan, Kota Gese, Yogyakarta yang turut dihadiri istri almarhum. Dan transparan. Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru secara tulus pasti merasakan kebaikan beliau. Kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Menlu, saya hanya bisa berharap dan memohon untuk kasus ini dapat selesai dengan baik, jujur, dan transparan. Sebegitu berharganya Mas Daru bagi saya, bagi anak-anak, bagi orang tua, bagi keluarga, dan saya sangat meyakini bagi teman-teman yang pernah berinteraksi langsung dengan Mas Daru secara tulus pasti merasakan kebaikan beliau. Dapur umum mulai dibangun di kantor Kecamatan Banyu Putih, Situbondo. Dapur ini akan menyuplai makanan kepada 1.200 warga korban gempa. Dari dapur umum ini, makanan akan didistribusikan 2 kali sehari dengan mendatangi rumah-rumah warga terdampak. Sekitar 1.200 korban gempa tersebar di 4 desa di Kecamatan Banyu Putih. Kerusakan bangunan pun bertambah dari sebelumnya 118 rumah rusak ringan dan berat menjadi 145 rumah rusak ringan dan berat. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bersama Bupati Situbondo menyerahkan bantuan sembako dan juga material bangunan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di tanah air usai lawatan ke-4 negara, Jepang, New York, Kanada, hingga Belanda. Sore tadi sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, Presiden mendarat di Base Ops Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kepulangan Prabowo disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden telah merampungkan rangkaian kunjungan luar negeri dari lawatan ke sejumlah negara selama sepekan dengan menghasilkan komitmen investasi hingga pengembalian puluhan ribu artefak dari Belanda. Dua negara NATO, Italia dan Spanyol mengirimkan kapal perang untuk mengawal konvoi kapal bantuan untuk Gaza. Kedua negara ini tergerak setelah rombongan Global Sumut Flotilla diserang oleh sejumlah drone Israel. Misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina menghadapi ancaman serangan drone dari Zionis Israel saat berlayar di perairan internasional dekat Yunani. Menyusul serangan tersebut, dua negara Eropa, Italia dan Spanyol bergerak cepat mengumumkan pengerahan kapal angkatan laut untuk mengawal dan memastikan keselamatan konvoi sipil tersebut. Sebelumnya pada Selasa lalu, Global Sumut Flotilla yang terdiri dari sekitar 50 kapal sipil dan membawa lebih dari 500 aktivis dari berbagai negara melaporkan bahwa kapal-kapal mereka menjadi sasaran setidaknya 12 serangan drone. Para aktivis melaporkan telah mendengar ledakan dan melihat benda-benda tak dikenal dijatuhkan di sekitar kapal yang menyebabkan gangguan komunikasi dan kerusakan pada beberapa bagian kapal. Insiden ini diklaim oleh aktivis sebagai taktik intimidasi yang dilakukan Zionis Israel agar tidak meneruskan perjalanan menuju Gaza.
Kedua negara NATO itu memperingatkan Israel untuk tidak bertindak yang dapat membahayakan keselamatan para peserta rombongan Global Summit Flotilla. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengatakan Israel harus menghormati hukum internasional dan relawan dari 45 negara yang berpartisipasi dalam armada misi bantuan tersebut berhak untuk berlayar di Mediterania tanpa cedera. Global Summit Flotilla terdiri dari 50 kapal sipil yang mencoba menembus blokade laut Israel di Gaza. Banyak pengacara dan aktivis termasuk juga aktivis dari Indonesia Wanda Hamidah yang turut serta dalam rombongan kemanusiaan tersebut. Selebritas yang juga sebagai aktivis kemanusiaan Wanda Hamidah yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla mengabarkan banyak sejumlah kendala menuju Palestina. Kapal para aktivis mulai diserang, mengalami kerusakan hingga mendapatkan sabotase dari kapten kapal yang melarikan diri tidak melanjutkan perjalanan. Teman-teman tahu di berbagai berita dan media sosial ya bahwa beberapa kapal yang berangkat mendahului kami itu sudah sampai di perairan Yunani dan mendapatkan serangan-serangan. Sementara beberapa kapal yang terlambat seperti kapal kami contohnya masih ada di Porto Palau, Sisilia. Dan seperti teman-teman ketahui bahwa tidak mudah jalan menuju Gaza. Saya merasa banyak sekali hambatan-hambatan yang tidak disengaja maupun hambatan-hambatan yang disengaja untuk mencegah para partisipan pergi ke Gaza. Teman-teman tahu bahwa kami tertahan di Tunisia selama 3 minggu. Dan setelah kami menuju Porto Palau dengan segala hambatannya, kami masih tertahan di sini selama hampir 2 minggu di Sisilia. Dan seperti teman-teman tahu di Porto Palau, saya akan mengabari perkembangan di Porto Palau, Sisilia. Tadinya ada 10 kapal, kemudian menjadi 5 kapal, yaitu diantaranya adalah kapal Asia, Aladdin, and then Yemen boat, and then Nusantara boat, kemudian ada kapal Caesar. Nah, 3 kapal ini tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan karena kondisi kapal. Sementara yang tadinya Nusantara boat adalah yang dimiliki oleh Sumut Nusantara, tadinya ditempati oleh Ustadz Hussein dari Indonesia dan teman-teman observer lainnya. Mereka pindah ke kapal baru namanya Palestina dan mereka sudah berlayar 2 malam lalu menuju Yunani. Mungkin hari ini sudah sampai. Sementara kami koalisi dari beberapa kapal yang rusak, yaitu tadinya kapal saya Caesar, X1, Asia, Aladdin, itu bayangkan dari 4 kapal, kira-kira 80 aktivis, di-squeeze menjadi 1 kapal Nusantara Boat yang hanya berjumlah 14 orang. Jadi perjuangan menseleksi partisipan tidak saja di Tunisia, tapi terjadi juga di Porto Palau, Italia, sehingga dalam kapal Nusantara Boat, itu sekarang ada 14 aktivis dan kendala yang lain banyak yang udah pulang dengan visa sementara kembali ke negara mereka semalam lewat airport Tunisia. Dan kendala nggak cuma itu karena sabotase yang terjadi di kapal maupun kerusakan di kapal ternyata juga kami alami bukan masalah kapal saja tapi masalah kapten kapal yang saya merasa ini adalah bentuk sabotage juga bagi Global Summit Flotilla. Banyak kapten kapal yang setelah ambil uang kemudian lari. 21 poin perdamaian ditawarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Seperti apa rencana Trump tersebut dan apakah rencana tersebut realistis? Kami akan membahasnya untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, kita akan menggali lebih dalam apa saja dari 21 poin yang kemudian ditawarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk perdamaian di Gaza, Palestina. Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan yang sudah hadir duduk bersama saya di studio TV One. Ini sudah ada Pak Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah UIN. Selamat malam Pak Hasib. Selamat malam Mbak Vena. Saya bukan dari UIN ya, takutnya nanti malah non lembaga pengamat Timur Tengah aja. Oke, baik. Ya. Selain itu juga kami sudah terhubung pemirsa bersama dengan Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI. Selamat malam Prof. Hikmahanto.
Selamat malam Mbak Vena. Oke, kita terlebih dahulu ke Prof. Hikmahanto ya. Prof, ini kalau kita lihat sudah beredar bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump menawarkan 21 poin perdamaian di Gaza Palestina. Tapi sampai saat ini kita juga belum mendapatkan detail apa saja poin-poin yang kemudian diusulkan oleh Donald Trump tersebut. Isinya itu sebetulnya apa aja Prof? Apakah sudah dapat informasi sedikit? Wah, saya nggak dapat. Bahkan Bapak Presiden juga ketika diwawancara sama wartawan kan juga tidak membuka ya. Beliau hanya bilang ya mudah-mudahan akan ada terobosan. Nah, tapi kalau saya boleh menduga-duga, paling tidak ada 5 isu yang akan ada di dalam 21 poin itu. Pertama adalah pengakhiran dari serangan oleh Israel. Ya, serangan ke Gaza. Dan ini sudah ditunjukkan pada masyarakat dunia ketika banyak delegasi dari negara-negara melakukan walkout ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberikan pidato. Artinya negara-negara sudah tidak lagi mau menerima alasan yang selalu digunakan Israel bahwa serangan terhadap Gaza itu karena merupakan serangan balasan terhadap Israel ke Hamas ya pada tanggal 7 Oktober atas peristiwa 7 Oktober 2023. Jadi ini pengakhiran. Tapi yang kedua juga tentu harus ada pengembalian dari sandera oleh pihak Hamas kepada Israel dan kemudian juga tidak ada lagi serangan dari Hamas ke Israel. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, dugaan saya adalah Palestina itu akan diakui kemerdekaannya, tidak hanya oleh oleh Amerika Serikat, tetapi oleh Israel, karena kita tahu bahwa kalaupun sudah banyak negara, 157 negara sudah mengakui Palestina sebagai negara, kalau Israel masih bercokol di sana itu tidak akan efektif. Sama ketika kita juga sudah memproklamasikan, kemudian kita juga sudah mendapat pengakuan dari negara-negara seperti Mesir dan lain sebagainya, kalau Belanda masih bercokol di sana, ya tidak akan selesai serangan-serangan dari Belanda ke para pejuang kita. Baru selesai itu ketika Belanda menyerahkan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 49. Jadi ini yang sangat monumental nantinya. Dan kemudian yang keempat, tentu apa jaminan bagi tidak adanya serangan dari Gaza, dari Palestina kalau misalnya sudah merdeka ke Israel. Nah, ini yang Bapak Presiden sudah sedikit bocorkan mungkin, bahwa masyarakat internasional yang menjamin, dan kalau dimandatkan oleh PBB, maka ada peacekeeping operation, di mana Indonesia kita akan bersedia untuk nyumbang prajurit kita sampai 20.000 bahkan lebih katanya Bapak Presiden. Dan yang terakhir adalah rekonstruksi dari Palestina. Dan ini akan menjadi beban dari negara-negara Arab yang ada di sekitar, ya, mereka akan merekonstruksi, memulihkan kembali Gaza, karena mereka juga tahu bahwa rakyat Palestina harus tinggal di Palestina. Mereka tidak boleh misalnya keluar ke negara-negara perbatasan mereka, Mesir, Yordania. Karena apa? Ini masalah tanah, bukan masalah solidaritas agama. Jadi 5 poin itu, tapi dengan catatan bahwa ada kemungkinan yang berbicara dengan Hamas itu tidak bisa mungkin negara-negara Arab ya. Nah, mungkin dugaan saya itu Indonesia akan, Bapak Presiden akan mempunyai tanggung jawab untuk berbicara dengan Hamas, bahkan juga berbicara dengan Iran untuk bisa memastikan bahwa tidak akan ada serangan-serangan dari Gaza ke Israel seperti itu. Oke, baik. Ada beberapa poin yang kemudian disampaikan oleh Prof. Hikmahanto, termasuk juga rekonstruksi Gaza dan juga pembebasan sandera. Kalau dari Pak Hasib, mungkinkah ada bocoran Pak, sebetulnya poin-poin 21 ini apa saja yang ditawarkan? Ya, terima kasih Mbak Vena. Sebelum lebih dalam bahas tentang 21 poin ini, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Pak Presiden, baru mendarat kembali di Indonesia. Dan rasa-rasanya kita sebagai bangsa Indonesia pantaslah mengucapkan terima kasih atas ide-ide Indonesia yang diduniakan. Walau bagaimanapun beliau berarti menjadi juru bicara keindonesiaan tentang bagaimana Indonesia melihat persoalan-persoalan
di dunia. Nah, terkait dengan 21 poin, saya terus terang baru baca update-nya di salah satu koran di Timur Tengah dengan mengutip salah satu media di Israel, yaitu Time of Israel. Dari 21 poin itu sebenarnya memang hal-hal yang selama ini sudah berkembang, bahkan tadi juga dibahas oleh Prof. Hikmahanto. Misalkan poin pertama adalah tentang Gaza tidak akan menjadi tempat bagi kelompok-kelompok ekstrim dalam tanda kutip. Artinya deradikalisasi Gaza. Dan yang kedua juga terkait dengan pemerintahan transisi yang tadi disinggung, itu juga dibahas bahwa Gaza akan dipimpin untuk sementara oleh pemerintahan teknokratis. Bahkan sekarang lebih maju di Timur Tengah itu sudah mulai muncul nama-nama yang diperkirakan akan memimpin pemerintahan transisi ini, terutama salah satu namanya adalah Tony Blair, salah satu tokoh barat menurut saya, yaitu mantan Perdana Menteri Inggris yang sangat legendaris karena dulu peristiwa penyerangan Irak tahun 2003 dengan Bush Junior, ini adalah aktor utamanya, dan kita tahu Tony Blair menjadi salah satu tokoh berkaitan dengan Timur Tengah karena dia pernah menjadi utusan khusus kuartet perdamaian, yaitu PBB, kemudian Rusia, Amerika, dan Uni Eropa sebelum mandek. Dan ada banyak lagi, termasuk diantaranya pembebasan sandera. Kalau 21 ini disepakatin berdasarkan draft yang saya baca, itu 48 sandera Hamas akan dibebaskan pada hari pertama, dan ribuan tahanan Israel termasuk yang ditangkap pasca 7 Oktober itu akan dibebaskan. Dan poin berikutnya tentang Qatar juga, bahwa Qatar tidak akan diserang lagi. Jadi ada komitmen Israel tidak akan menyerang Qatar lagi. Begitu juga Gaza. Gaza tidak akan diduduki atau tidak akan dianeksasi oleh Israel. Bahkan dijelaskan atau ditekankan bahwa masyarakat Gaza juga tidak akan dipaksa keluar. Justru Gaza akan dibikin kayak semacam pengembangan ekonomi baru untuk menjadi sebuah kota yang lebih layak dan bagus bagi warga Gaza. Banyak lagi, termasuk kehadiran pasukan perdamaian untuk memastikan agar situasi di Gaza berjalan dengan baik. Termasuk juga soal bantuan. Bantuan akan disalurkan di bawah lembaga-lembaga internasional, tidak dikontrol oleh Amerika dan Gaza Foundation yang dilakoni atau diotaki oleh Israel dan Amerika. Dan juga itu poin-poinnya. Hamas bahkan diberitakan juga di TV One sendiri bahkan juga udah menyatakan siap untuk tidak memaksakan diri ambil bagian dalam pemerintahan ke depan. Jadi Hamas berkomitmen kalau ini betul-betul berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh negara-negara Arab, Islam, dan juga Hamas sendiri, yaitu bahwa mereka siap untuk total kartu seperti ini kalau Israel dan Amerika juga total kartu, total komitmen. Cuman sekali lagi menurut saya ini baru di atas kertas. Kalau dibaca dari misalkan perkembangan 2 hari ini, katakan waktu Netanyahu menyampaikan pidato di PBB, maka sebagian orang sudah mulai pesimis kembali. Kenapa? Karena kita tahu Netanyahu sudah minta memaksa agar Hamas menyerahkan senjata dan menyerah. Nah, itu poin yang tidak pernah diterima oleh Hamas gitu. Berarti kalau Netanyahu bersikeras dengan pikiran itu, kemungkinan besar 21 poin ini ada di antaranya yang tidak disetujui. Misalkan ini wacana yang berkembang di sehari 2 hari terakhir ini. Oke, saya mau kembali ke Prof. Hikmahanto. Prof, ini berdasarkan keterangan yang disampaikan juga oleh Pak Hasib, poin-poin yang dibaca dari sumber yang sudah didapatkan oleh Pak Hasib, tentunya ada yang menarik. Salah satunya tokoh yang sudah dipilih untuk kemudian Tony Blair ya sebagai... Itu tidak ada dalam teksnya, tapi dia berkembang sekarang di koran-koran di Timur Tengah tentang orang atau sosok yang akan menjadi pemimpin transisi Gaza itu. Nah, selain itu juga ada komitmen untuk Qatar tidak diserang lagi dan juga Gaza tidak dianeksasi oleh Israel. Poin-poin tersebut menurut Anda, Prof, realistiskah untuk kemudian diterapkan? Ya, sebenarnya realistis ya, karena pertama ya, kalau misalnya ada pemerintahan transisi
ya. Dulu kita pernah juga pada waktu Irian Barat ya, ada UNTEA. Bukannya tidak mungkin bahwa dalam pemerintahan transisi ini akan dipilih seorang figur. Nah, tentu figur ini yang tentu memiliki kredibilitas baik dari rakyat Palestina, dari negara-negara yang berkomitmen gitu ya, dan juga ya harus dianggap netral. Nah, yang saya khawatirkan kalau misalnya Perdana Menteri Inggris Tony Blair, walaupun sudah diwacanakan, tapi banyak orang yang akan mengatakan, bukankah dia masih ada keterikatan dengan pihak Israel ya, dengan foundation-nya dan lain sebagainya lah begitu. Jadi ini juga akan menjadi wacana yang panjang gitu ya. Mungkin saja yang dimunculkan justru mereka yang dari Timur Tengah begitu ya, yang pada saatnya nanti kalau sudah ada transisi, kemudian bisa diserahkan kepada pemerintahan definitif dari Palestina yang dipilih secara demokratis. Yang kedua berkaitan dengan aneksasi dari Gaza, itu Amerika Serikat, Donald Trump ditanya ya, tapi jangankan Gaza, tepi barat, apakah akan diperbolehkan Israel melakukan aneksasi? Trump bilang enggak, saya nggak akan bolehkan. Ya, saya nggak akan bolehkan. Karena kuncinya tuh di Amerika Serikat sebenarnya. Ya, kalau Israel sekarang katakanlah tidak didukung oleh Amerika Serikat, Perdana Menteri Netanyahu, dia akan berhenti. Siapa yang dia bisa memayungi dia kalau bukan Amerika Serikat? Jadi dalam konteks seperti ini ya memang Israel itu, Netanyahu tidak akan mengembangkan ide Israel Raya mungkin ya, bahkan juga membuat negara-negara Timur Tengah yang lainnya khawatir ya karena serangan ke Qatar misalnya begitu. Jadi itu juga salah satu komitmen yang harus dipegang oleh Israel. Nah, itu yang Amerika Serikat ini sekarang ini kan Presiden Trump ini kepingin sebenarnya juga ingin dapat Nobel Prize ya. Dalam pidatonya kan dia bilang bahwa saya udah banyak yang bicara nih bahwa saya harus dapat Nobel Prize gitu ya. Mungkin dia ingin realisasikan dalam konteks seperti ini, sehingga bagi negara-negara Timur Tengah mungkin ya silakanlah Anda mau dapat Nobel Prize. Yang penting adalah rakyat Palestina ini tidak kemudian dihabisi oleh kekejaman dari pihak Israel. Menarik ya kalau kita lihat juga poin-poin perdamaian yang diusulkan oleh Amerika Serikat ini juga telah didengar oleh negara Muslim dan negara Islam dan juga negara Arab. Tapi pertanyaannya, apakah poin-poin tersebut merupakan hasil rembukan atas pertemuan Amerika Serikat bersama dengan negara Arab dan juga negara Islam tersebut, atau sebetulnya ada poin-poin lain yang sempat diusulkan oleh Amerika Serikat? Kami akan bahas untuk Anda usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali sesaat lagi. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, pemirsa, kami hadirkan informasi berikut ini. Ada ribuan warga yang menggelar aksi turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina yang mengalami genosida dari Zionis Israel. Aksi solidaritas untuk Palestina kembali ramai di jantung kota New York. Ribuan orang memadati Times Square sebelum berjalan menuju kawasan markas besar PBB. Pada hari itu bertepatan dengan akan berlangsungnya pidato Benjamin Netanyahu di sesi General Debate sidang Majelis Umum PBB ke-80. Masa demonstrasi terpusat di sebuah taman di seberang gedung PBB. Meski ada masa tandingan, aksi berlangsung tertib dan damai. Kami ajak Anda untuk mengupdate informasi terbaru dari New York, Amerika Serikat. Sudah ada rekan kami Yandri Subekti di sana. Selamat malam waktu Jakarta. Yandri, bagaimana kondisi di New York saat ini? Benar sekali, tadi adalah saat Benjamin Netanyahu pidato dalam sesi General Debate. Dari pagi, masa dari wawancara saya dengan panitia penyelenggara atau koordinator demo, sekitar lebih dari 15.000 warga dari berbagai latar belakang usia ini ikut tumpah ruah pertama kali turun ataupun berkumpul di Times Square. Seperti diketahui, Times Square adalah merupakan pusat ikonik kota New York, kemudian berjalan melintas kota sekitar 2 km berjalan menuju ke lokasi Benjamin Netanyahu bicara, yaitu di markas besar
PBB dan mereka berkumpul di sebuah taman yang berseberangan langsung dengan gedung PBB. Memang tidak mungkin bisa tidak terpantau oleh mereka yang mengikuti sidang, namun kegiatan atau acara tersebut memang cukup menarik perhatian, juga beberapa media nasional ikut meliput. Dan di sana mereka berorasi kembali mengecam setelah mengetahui akan isi atau materi dari pidato Benyamin Netanyahu yang terus akan menegaskan akan melakukan perang melawan Hamas dan juga mengecam sejumlah negara yang memberikan pengakuan kepada kemerdekaan Palestina dan juga menolak akan solusi dua negara. Kemudian Netanyahu juga tidak menerima atau menolak akan tuduhan aksi genosida yang dilakukannya, dan ini tentunya menambah semangat para demonstran untuk terus melakukan aksi serupa, dan diperkirakan nanti aksi gelombang demonstrasi solidaritas terhadap rakyat Palestina ini akan terus berlangsung seperti saat ini di hari atau di akhir pekan yang memang biasanya rutin diadakan aksi demonstrasi. Dan menarik sekali, Vena, kemarin aksi demonstrasi yang berlangsung hari Jumat diakhiri dengan sholat Jumat berjamaah bagi demonstran yang beragama Islam. Dan yang menariknya sekali saat Presiden Kolombia Gustavo Petro melintas di kawasan tersebut ikut bergabung, bahkan mau menunggu sekitar beberapa menit, 10 menit lebih untuk melihat ataupun menyelesaikan sholat jamaah. Dan usai sholat jamaah Jumat tersebut, Presiden Gustavo Petro naik ke podium memberikan orasi mendukung apa yang telah dilakukan oleh para demonstran untuk menentang ataupun juga mengecam pidato Netanyahu yang masih terus akan melakukan perang melawan Hamas maupun menolak solusi dua negara. Bahkan Gustavo yang dikawal ketat oleh petugas keamanan juga memberikan statement menyatakan bahwa negaranya siap memberikan dukungan termasuk juga bantuan militer maupun finansial serta melakukan pemblokadaan hubungan dagang ataupun hubungan lainnya dengan Israel hingga akhirnya Israel mau mendengarkan aspirasi dunia. Yandri Subekti, terima kasih atas laporan Anda langsung dari New York, Amerika Serikat. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Hasib. Pak Hasib, rencana dari poin-poin perdamaian di Gaza yang ditawarkan oleh Amerika Serikat ini kan juga sudah didengar oleh negara Arab dan juga negara Muslim. Apakah sebetulnya poin tersebut memang murni diusulkan oleh Amerika Serikat atau sebetulnya ini adalah hasil dari pertemuan yang digelar kemarin? Ya, siapa yang mengkonsep dan siapa yang menulis tentu kita nggak tahu, tapi kemungkinan besar adalah dari pihak Donald Trump ya. Walaupun memang saya yakin poin-poin ini salah satunya dijadikan sebagai pembahasan di dalam pertemuan tanggal 23 kalau tidak salah, setelah dari PBB, dari pernyataan di PBB lalu kemudian pertemuan-pertemuan itu. Saya ada 3 Mbak catatan tentang ini menurut saya. Yang pertama, dalam konteks bursa nama-nama calon pemimpin Gaza ke depan yang sekarang mulai ada Tony Blair, bahkan patut diduga Obama juga mulai masuk ya, karena kita lihat yang terbaru Obama tiba-tiba kritis terhadap Israel. Ya, kita tahu mantan Presiden Obama ini memang dengan Netanyahu tidak terlalu baik, tapi di tengah dunia lagi kritis sama Israel dan Obama menyampaikan pendapat, bisa jadi itu juga menjadi lirikan gitu. Cuman maksud saya ingin mengatakan sebenarnya Indonesia juga punya peluang kalau ingin mendorong nama-nama tertentu. Kita tahu banyak punya nama-nama legendaris tentang rekonsiliasi, tentang konflik, ada Pak JK, ada mungkin Pak SBY dan mungkin pejabat-pejabat yang sudah punya nama lain gitu ya. Dan kalau didorong oleh Pak Prabowo mungkin, kenapa saya katakan mungkin, saya ingin mengatakan yang dikatakan Pak Prabowo di PBB kemarin itu betul-betul punya pengaruh. Selain kita lihat dari kutipan orang-orang, yang terbaru adalah justru Netanyahu sendiri ketika pidato di PBB dia kayak menyinggung secara tidak langsung bahwa ada orang yang semangat, maksudnya Pak Prabowo gitu ya, dan bahkan mungkin kita akan mencatat yang disampaikan termasuk mengakui Israel, bahkan Bibi bilang atau Netanyahu bilang kalau mengakui Israel akan punya akses kepada perkembangan teknologi termutakhir dan lain sebagainya. Nah itu artinya apa? Berarti statement Pak Prabowo sebagai pancingan diplomasi dengan mengatakan kalau Israel
mengakui Palestina merdeka, kami juga siap bahkan menggaransi kerjasama juga dengan Israel. Ini sebenarnya pancingan diplomasi, dan kalau itu adalah pancingan, maka bisa dikatakan berhasil metode itu karena Netanyahu terpancing dan memberikan statement yang kurang lebih ada kaitan dengan itu, bahwa kalau kerjasama dengan Israel maka akan mendapatkan akses kepada teknologi-teknologi termutakhir. Jadi oleh karena itu saya berpandangan kalau Pak Prabowo dalam ini kan istilahnya nama harum-harumnya beliau pada momen seperti sekarang juga menyodorkan nama-nama lain dari Indonesia yang insya Allah bisa diterima oleh Barat dan Timur. Kan ini kebutuhannya sekarang adalah bukan hanya diterima di Arab, tapi juga bisa diterima di Barat sebagai bagian daripada koalisi Israel. Itu satu catatan saya. Dan yang kedua, apapun yang dibicarakan dalam 21 poin atau dalam beberapa hari terakhir ini, saya menduga dengan keras penentunya adalah pertemuan Netanyahu dengan Trump besok Senin. Kalau skenarionya seperti 7 Juli, waktu Trump dan Bibi ketemu terakhir, lalu dengan norak dalam tanda kutip Bibi pengaruhi Trump dengan kasih usulan untuk dapat Nobel perdamaian, dan itu peristiwa terakhir, dan ternyata setelah itu Trump begitu loyal sama Netanyahu. Takutnya besok tiba-tiba dia ketemu Trump, dia kasih piala bahwa ini adalah Anda dapat Nobel perdamaian. Gitu ya. Lalu kemudian yang awalnya mau kritis sama Netanyahu tiba-tiba nggak jadi kritis, bisa wassalam. Bisa berakhir ini 2-1 seperti harapan dunia pada pertemuan Trump dengan Netanyahu pada bulan Juli kemarin. Waktu itu dikatakan wah ini akan segera ada gencatan senjata, tapi Netanyahu tidak pernah mau berakhir. Dan catatan saya yang terakhir tentang ini adalah tetap aja ada potensi ini politik di atas politik. Ini adalah strategi. Kenapa? Kalau dibaca secara holistik, ini kan sebenarnya sekarang ada 2 proposal. Proposal yang dimainkan oleh Prancis dengan Arab Saudi dengan membawa bendera two state solution, pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina yang sekarang hampir menjadi konsensus internasional, ijma' dauli kalau dalam bahasa Arab. Semua orang bicara tentang ini. Lalu tiba-tiba datang Trump dengan proposal 21 poin ini, dan poinnya paling jauh yang saya baca adalah tentang penghentian perang di Gaza. Tidak ada tentang kemerdekaan Palestina dan two state, nggak ada. Ya, sejauh yang saya baca di sumber yang saya baca, yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau ini betul, maka ini menjadi kayak semacam reduksi, kayak semacam menjadi kayak semacam meredam potensi masyarakat dunia yang akan mengakui kemerdekaan Palestina, solusi 2 negara, lalu kemudian menjadi dipersempit menjadi sebuah persoalan perdamaian dan penghentian perang di Gaza semata-mata. Bukan berarti penghentian perang itu tidak penting, tapi yang jauh lebih penting setelah itu adalah kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi 2 negara yang berdampingan secara damai dengan Israel. Itu yang sekarang menjadi mandat internasional. Saya mau ke Prof. Hikmahanto. Prof, silakan direspon. Ya, pertama ya, saya menduga ini ada pekerjaan khusus yang diberikan kepada Steve Witkoff oleh Presiden Trump, yaitu menjelang pertemuan yang dilakukan di New York di gedung UN. Untuk apa? Kemarin ini mungkin beliau menginterview dari pemimpin-pemimpin yang diundang. Apa sih yang Anda kehendaki dari Israel? Apa sih yang membuat Anda tahu betul bahwa kekerasan ini harus dihentikan dan kemudian harus ada perdamaian? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Memang dari pidato dari negara-negara yang diundang itu terus terang sangat keras sebenarnya, termasuk Bapak Presiden, ya, walaupun Bapak Presiden tidak menyebut Israel dan menyebutnya sebagai human catastrophe. Ya, kenapa human catastrophe? Karena memang tidak ada pengadilan yang sudah memutus bahwa itu genosida, kan masih belum. Bahwa dugaan ke sana iya, tapi Bapak Presiden menggunakan istilahnya human catastrophe. Dan beliau juga mengatakan bahwa kita bisa merasakan betapa rakyat Palestina itu dijatah seperti apa. Nah, oleh karena itu semua dikumpulkan oleh Steve Witkoff, mungkin gitu ya, karena itu nanti kalau dari Erdogan juga ada kata-kata tertentu yang dia keras, tapi ada seolah-olah solusinya. Dan Bapak Presiden juga sudah menyampaikan kan solusi bahwa nantinya Israel, karena Israel itu sangat ingin
membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan ini yang dijadikan bargaining chip oleh Bapak Presiden untuk mengatakan boleh kamu mempunyai hubungan dengan kita, tapi akui dulu Palestina. Dan soal keamanan biar masyarakat internasional yang melakukan itu. Nah, jadi itu sudah dilakukan dan kemudian diterjemahkan oleh Steve Witkoff dan disampaikan oleh Donald Trump. Dan pada waktu para pemimpin diajak bertemu itu sebenarnya sudah siap gitu ya untuk ini kira-kira seperti ini, kira-kira ada perubahan atau enggak gitu ya, dan perlu didapat endorsement dan komitmen dari negara-negara yang diundang. Nah, setelah itu nah kemudian ada pertemuan dengan Netanyahu, ya kan? Nah, Netanyahu nanti akan dibilang sama Trump, ini udah ada komitmen seperti ini, ya, ini yang terbaik dan ya mau tidak mau kamu harus terima. Dan sekarang Anda lihat di PBB Majelis Umum ketika kamu pidato gimana tuh negara-negara sikap itu kan. Jadi Trump itu dia punya senjata juga untuk memaksa Netanyahu untuk mau menerima. Karena apa? Masyarakat internasional sudah meninggalkan, dan saya sebagai negara Amerika Serikat saya nggak bisa sendirian aja nih. Ya, secara moral saya udah dinyatakan udah salah sama negara-negara Eropa dan lain sebagainya, walaupun Trump mengatakan bahwa saya bingung nih, Hamas melakukan serangan ke Israel, Hamas melakukan penyanderaan, kok mereka malah dihadiahi dengan kemerdekaan pengakuan dari Palestina. Itu kan diulang juga oleh Netanyahu. Nah, tapi kan Netanyahu dan Trump dalam posisi sekarang itu menganggap bahwa rakyat Palestina adalah Hamas. Padahal kan nggak seperti itu. Kalau kita lihat tadi di New York itu, para pendemo muncul di situ, mereka tidak mempermasalahkan Hamas. Bukan berarti kalau demo itu terus kemudian mendukung Hamas, sama sekali tidak. Sama dengan Indonesia, kita nggak pernah kok menyatakan bahwa kita mendukung Hamas, kita mendukung rakyat Palestina. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Dan memang mungkin ada di Indonesia mengatakan bahwa ini nggak bisa ini dan lain sebagainya. Loh, sekarang masalah kemanusiaan yang harus dikedepankan, dan Bapak Presiden selalu mengedepankan masalah kemanusiaan. Ya, dan ini masalah bukan masalah agama. Ya, jangan pula kita jadi, mohon maaf ya, lebih Hamas daripada Hamas gitu kan. Nah, sementara Hamas sekarang sudah oke. Tadi kan Pak Hizbullah bilang bahwa oke, kalau misalnya Hamas tidak perlu diikutkan, kita enggak. Ya, sebagai kompensasi apa? Bahwa Hamas juga melihat bahwa rakyat Palestina tidak boleh terus-terusan dikorbankan. Jadi menurut saya seperti itu sudah disiapkan, dapat endorsement, dan ini yang kemudian akan disampaikan ke Netanyahu. Tapi Netanyahu juga harus kemudian komit dengan apa yang sudah disampaikan, karena ini sudah antar negara-negara tetangganya plus juga Indonesia yang punya penduduk Muslim yang besar gitu ya. Jadi itu. Oke, baik. Tentu kita nantikan seperti yang dikatakan oleh Pak Hasib, bagaimana pertemuan hari Senin nanti antara Amerika Serikat, Donald Trump bersama dengan Israel, Benjamin Netanyahu. Apakah nanti akan ada kesepakatan baru atau justru poin-poin yang sudah diusulkan ini akan kemudian ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Hasib, terima kasih Prof Hikmahanto sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Aksi brutal seorang suami yang tega menikam istrinya dan memukul adik iparnya menggegerkan di Desa Curahduku, Kecamatan Kraton di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kejadian tersebut bermula dari pertengkaran rumah tangga antara korban dan pelaku. Dalam rekaman video amatir, pelaku berinisial MB berhasil diamankan warga tak lama setelah peristiwa penganiayaan itu terjadi. Diketahui kejadian itu terjadi lantaran pelaku marah dituduh uang hasil gadai motor diberikan ke istri keduanya. Padahal uang tersebut digunakan untuk membeli chip game online. Melihat kejadian itu, adik ipar pelaku berusaha melerai, namun justru pelaku memukul kepalanya dengan paving hingga terkapar. Akibat kejadian ini, adik ipar pelaku mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Seorang pria di Desa Lembang Loe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, tewas ditembak keponakan sendiri. Peristiwa naas ini bermula saat korban mendatangi rumah pelaku yang merupakan keponakannya sendiri. Peristiwa naas ini bermula saat korban mendatangi rumah pelaku yang merupakan keponakannya sendiri. Korban terlibat cekcok dengan pelaku dan istrinya
Korban yang membawa senjata tajam membuat pelaku terdesak dengan spontan mengambil senapan yang ada di rumahnya. Pelaku kemudian menembak hingga mengenai bagian bawah perut korban. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun naas nyawa tidak dapat terselamatkan. Pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara masih melakukan penyelidikan terkait kematian AR, bocah perempuan 8 tahun yang ditemukan tewas di kamar kos di Penjaringan Jakarta Utara. Polisi sudah diperiksa 7 orang saksi, termasuk memeriksa kejiwaan ibu korban. Kasus kematian AR, bocah perempuan 8 tahun yang ditemukan tewas di kamar kos di Penjaringan Jakarta Utara masih diselidiki Polres Metro Jakarta Utara. Polisi sudah memeriksa 7 orang saksi, di antaranya ayah dan ibu korban yang sudah 4 bulan berpisah, serta para tetangga. Polisi juga memeriksa kejiwaan ibu korban. Polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini dan masih menunggu hasil autopsi korban. Ya, untuk ibunya sendiri juga masih kita periksa juga. Beberapa kali kita dalami keseharian yang bersangkutan dan masih terus berlangsung sampai saat ini. Termasuk pemeriksaan kejiwaannya ya? Ya, semua pemeriksaan ya secara global kami lakukan. Untuk saat ini ada 7 saksi yang diperiksa ya. Itu terdiri dari yang disebutkan yaitu ayah dan ibu korban, kemudian beberapa tetangga korban yang tempat tinggalnya atau kesehariannya mengetahui korban. Sebelumnya, bocah perempuan 8 tahun ditemukan tewas di kamar kos yang berada di kawasan Penjaringan Jakarta Utara pada Minggu dini hari lalu. Penemuan mayat korban terjadi setelah tetangga korban mencium bau busuk dari dalam kamar kontrakan korban. Saat dibuka, warga menemukan korban sudah tewas. Korban diperkirakan sudah meninggal 5 hari sebelumnya. Menurut warga, ibu korban diketahui mengalami gangguan jiwa. Selama ini pelaku dan anaknya hanya hidup berdua di kontrakan tersebut. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkoba jaringan internasional di Jakarta Utara dan menyita sabu seberat 24,6 kg yang dikemas dalam paket kamuflase bungkus kue durian. Penangkapan dilakukan pada Kamis malam di sebuah basement apartemen kawasan Pluit, Jakarta Utara. Tersangka US, warga Ciputat, Tangerang Selatan, diringkus setelah sebulan lebih dipantau tim Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Untuk mengelabui petugas, tersangka menggunakan mobil pribadi dan menyembunyikan sabu di bagian bagasi yang dikemas dalam paket kue durian. Berdasarkan penyelidikan, narkoba ini dipasok dari Malaysia oleh jaringan internasional. Mana listriknya? Mana buka? Ya, buka aja. Buka aja. Mana videonya? Mana videonya? Video buka. Buka. Pelan-pelan. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menggerebek rumah kontrakan di Kalideres yang dijadikan sarang judi online. 2 pemuda lulusan SMA dan SMK ditangkap karena menjadi otak sindikat judi online yang bisa meraup ratusan juta rupiah per bulannya. Rumah kontrakan di kawasan Rawalele, Kalideres, Jakarta Barat ini dijadikan sarang praktik judi online. Polisi yang datang terpaksa harus mendobrak pintu rumah karena para tersangka menguncinya dari dalam. Polisi menangkap 2 orang tersangka, ES yang berperan sebagai operator judi online dan NB yang merupakan pemilik dan pengendali website judi online tersebut. Polisi menyita perangkat komputer yang dijadikan server operasi perjudian online. Kedua tersangka merupakan lulusan SMA dan SMK. Keduanya memiliki keahlian coding dalam membuat website judol. Tersangka mempelajarinya secara otodidak dan telah menjalankan praktik judi online selama 3 bulan.
Omset mereka mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Untuk hasil uang yang didapat selama berjalan 3 bulan ini kurang lebih sekitar 100 juta rupiah. Kemudian setiap hari menurut pengakuan pelaku, uang yang masuk dari pendaftaran sebanyak 1,5 juta rupiah. Dalam pengungkapan ini, polisi mendapati 6 situs yang melakukan transaksi judi online yang aksesnya dilakukan melalui chat spam di salah satu aplikasi media sosial. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One, mengabarkan. Di tengah sorotan makan bergizi gratis, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyambangi kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta Pusat. Kehadiran Menkyu sekaligus untuk melihat penyerapan anggaran makan bergizi gratis. Selama 8 bulan pada tahun ini baru terserap 13 triliun rupiah. Padahal pagu anggarannya sepanjang 2025 senilai 71 triliun rupiah. Purbaya menyebut Kementerian Keuangan juga siap membantu Badan Gizi Nasional ke depannya. Nah, saya mau lihat seperti apa sih BGN, seperti apa. Saya mau belajar, bukan ini. Mau ngambil penyerapan anggaran nih, Pak? Saya mau lihat penyerapan anggaran seperti apa. Kalau dia bisa bantu. Kalau nggak bisa ya udah. Gitu. Kenapa Pak serapannya rendah gitu Pak? Nggak tahu. Nanti saya mau lihat seperti apa. Tapi beliau udah punya program yang bagus, ya, jadi kita nggak usah khawatir. Jadi kalau penyerapannya masih rendah, mau digeser-geser lagi atau gimana Pak? Nanti kita lihat dulu ya Mbak ya. Penasaran aja. Kalau misalnya ada penambahan dana lagi kan tahun depan juga naik, itu gimana? Nggak tahu nih pasti tahun depan. Kan tahun depan banyak udah besar anggarannya. Pokoknya mungkin nggak perlu ya. Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan digelar hari ini di Jakarta. Acara besar yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini untuk memilih ketua umum yang baru. Acara ini akan berlangsung selama 3 hari yang dihadiri sebanyak 1.000 lebih peserta yang terdiri dari DPC dan DPW serta seluruh anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Nantinya ketiga calon ketua umum akan menyampaikan visi dan misi di depan para delegasi. Mereka adalah Mardiono sebagai PLT Ketua Umum, Agus mantan Menteri Perdagangan yang juga merupakan mantan kader PKB, serta Husnan Bey Fanani, mantan Duta Besar Indonesia untuk Azerbaijan. Dalam pemilihan ketua umum nantinya akan dilakukan dengan 2 skema, yakni musyawarah untuk mufakat dan jika tidak tercapai kesepakatan, maka akan dilanjutkan melalui voting oleh para delegasi. Jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali bersama dialog yang akan dipandu oleh Kenana. Tetaplah bersama kami. Itu kan saya sampaikan itu sejak awal dalam pertemuan relawan, ada yang bertanya dan saya jawab bahwa kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo untuk 2 periode. Kalau ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa, namanya demokrasi. Setelah pensiun dari jabatan sebagai Presiden RI, kini arah politik Joko Widodo mulai terbaca jelas. Teranyar, Jokowi mengakui memberikan arahan ke barisan relawannya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka 2 periode. Sejumlah analis politik menilai langkah mantan Presiden Jokowi mendukung 2 periode Prabowo Gibran sebagai upaya Jokowi mengalihkan serangan politik dari lawannya yang masif kepada keluarganya.
Lantas, mampukah dukungan Jokowi melanggengkan Prabowo Gibran untuk 2 periode? Ya pemirsa, nampaknya arah politik dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini mulai terlihat setelah Joko Widodo mengakui memberikan amanat atau arahan kepada relawannya untuk mendukung penuh pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Lalu akankah dukungan dari Joko Widodo ini bisa melanggengkan pemerintahan Prabowo Gibran? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung tentunya di Apa Kabar Indonesia di malam minggu ini. Ada Mas Andi Aswan dari Jokman tentunya. Selamat malam Mas Andi. Sehat ya Mas? Sehat ya. Terima kasih sudah mau bermalam Dari minggu di Apa Kabar Indonesia Malam. Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran. Oke, sudah berubah ya ternyata. Bukan, ini kita konteksnya kan kita bicara. Oke, baik. Oke Mas Andi, terima kasih malam hari ini. Dan juga bergabung bersama kita dari BRIN ada Prof. Lili Romli. Selamat malam Prof. Selamat malam. Sehat juga ya Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom dari PDIP ada Bang Andreas Pariera. Selamat malam Bang Andreas. Malam Ken. Oke. Baik. Mas Andi, ikut dalam pertemuan relawan yang pada saat itu juga dihadiri oleh Pak Jokowi yang kemudian mengucapkan atau memberikan amanat sejak awal diminta untuk mendukung pemerintahan Prabowo Jadi Gibran. gini, sejak awal memang semua relawan-relawan Pak Jokowi itu ya, kan kita ini sering komunikasi dengan Pak Jokowi ya. Dan mereka ini kan, Pak Jokowi ini orang yang sangat, mendengar gitu. Oke. Senang kita berdiskusi ya, bukan hanya diskusi politik, kita diskusi-diskusi yang lain juga pasti begitu. Ya, pertama dia pasti menanyakan kabar, gimana kabarnya, ya kan. Ya adalah kerinduan-kerinduan seperti itulah ya. Nah di dalam diskusi-diskusi itu ya kan juga menggambarkan bagaimana sih program-program Pak Prabowo Gibran ini kan cukup membutuhkan katakanlah effort ya yang besar juga, apalagi kan kalau misalnya programnya MBG, Koperasi Merah Putih gitu kan, Sekolah Rakyat ini pasti tidak akan dapat terlaksana hanya dalam 1 periode. Itu gambaran dari Pak Jokowi. Karena pemerintah ini adalah pemerintah yang keberlanjutan gitu. Baik. Ya, jadi oleh beliau kita diskusi itu sepertinya ini harus 2 periode. Jadi instruksinya dari Pak Jokowi adalah kepada kita fokus untuk membantu pemerintah Prabowo Gibran ya hingga selesai 2029 itu dengan mulus dan baik itu. Kalau itu berkelanjutan ya kita juga fokus juga nanti untuk Prabowo Gibran 2 periode. Gitu. Tapi ini ya catatan nih, ini internal gitu loh, bukan untuk konsumsi publik. Tapi sudah kemudian keluar di hadapan media sudah menjadi konsumsi publik berarti Mas Andi ya, dari gini, konsumsi relawan publik. Meskipun Barajep ya. Iya, jadi kan begini ya, kan Barajep kemarin itu kan baru pelantikan gitu dah. Yang dihadiri oleh Mas Kaisang pada saat itu. Ya, sedangkan ini udah lama, udah sekitar 5 bulanan beliau berbicara masalah itu. Gitu. Jadi pengurus baru ya mungkin nggak tahu kan, nggak hadir lah di sana mungkin ya. Kemudian dia datang sowan kepada Pak Jokowi karena Pak Jokowi di seluruh relawan itu adalah Dewan Pembina. Ya, jadi apapun relawan dia pasti Dewan Pembina tuh. Ya melaporkan lah ya. Ya salah satunya kan ada diskusi lah, ya diskusi-diskusi itu kemudian ya tercetus ada kita untuk Prabowo Gibran 2 periode. Itu kan kata Pak Jokowi tadi, ini sebetulnya pernyataan atau arahan ini adalah bentuk jawaban dari pertanyaan yang muncul dalam pertemuan relawan. Memang pertanyaan apa yang muncul pada saat itu? Jadi itu menjawab itu Pak Jokowi itu ketika Barajep itu keluar dari rumah setelah pertemuan itu. Ada doorstop, ya kan, terlintas lebih pembicaraan untuk masalah yang 2 periode itu. Wah ini kan mungkin buat wartawan, wah ini news nih, bagus nih berita gitu kan. Dikonfirmasi ke Pak Jokowi. Pak Jokowi ada pertemuan begini untuk masa 2 periode. Iya betul, tapi itu instruksi untuk relawan saya, 2 kali mengatakan itu. Itu instruksi untuk relawan, padahal sebenarnya konsumsi internal begitu ya. Tapi kita ingin tahu dulu dari PDIP, Bang Andreas, bagaimana merespon mengenai pengakuan Pak Jokowi ini dari yang tadinya sebetulnya untuk konsumsi internal, untuk barisan relawan, tapi kemudian publik jadi tahu kalau Pak Jokowi memiliki amanat atau arahan kepada para relawannya mendukung Prabowo Gibran 2 periode, Bang. Ya, itu bagian dari strategi komunikasi tentunya, kita paham soal itu.
Tapi ya persoalannya atau hal yang penting di sini tentu ya kalau ini kan bicara dengan Prof. Romli nih. Jadi kita melihat pesan dari siapa untuk siapa gitu kan. Karena kalau kita lihat soal ya presiden 1 periode atau 2 periode ini pasti sangat tergantung pada Pak Prabowo gitu. Sementara kan Pak Prabowo sendiri kan pernah menyampaikan bahwa dia tidak ingin bicara dulu soal pemilihan Pilpres yang akan datang gitu. Bahkan beliau menyampaikan kalau beliau melihat bahwa dia tidak sukses atau akan mengevaluasi, dia akan berpikir ulang soal pencalonan. Jadi itu sangat tergantung pada Pak Prabowo, karena Pak Prabowo presidennya. Sehingga kalau kita lihat dari konteks ini, ya tadi satu strategi komunikasi, yang kedua, ya ini memang kalau lihat dari pemberi pesan, kan kita harus perhatikan idiosinkrasi daripada Pak, atau di ilmu politik itu kan idiosinkrasi, perilaku gestur dari si pemberi pesan itu gitu. Ya Pak Jokowi memang selalu memainkan pola seperti itu gitu. Dalam arti beliau sebagai seorang politisi sangat cerdik. Kita lihat di dalam situasi dia memerlukan perlindungan untuk keluar dari situasi gitu. Dan cara yang terbaik adalah berlindung di balik Prabowo ya, untuk anaknya dan juga untuk ya dirinya sendiri. Kalau kita lihat dari situasi politik yang sedang dihadapi sekarang gitu. Dan sebagai politisi memang beliau piawai dalam memainkan ini. Ya, kalau dulu kan masih presiden, dia bisa bicara langsung atau menggunakan menteri-menterinya ketika soal 3 periode, soal tambah 2 tahun masa jabatan, dia menggunakan orang lain gitu kan untuk menyampaikan ini. Nah sekarang beliau bicara sendiri tapi menggunakan relawan sebagai media untuk kemudian ini sampai ke publik gitu. Nah ini hal seperti ini yang kalau kita perhatikan, ini kan dari pengalaman, dari perjalanan perjalanan politik beliau, kita bisa menganalisa seperti itu. Oke, baik Prof. Betulkah Pak Jokowi sedang kemudian mengasah kepiawaiannya dalam memainkan strategi politik melihat situasi politik kali ini? Ya, saya kira bukan mengasah, dan memang dia piawai. Sudah terbukti. Dia politisi yang handal lah. Tapi ini menarik kita mengomentari pernyataan Pak Jokowi ini. Sejak awal mendukung Pak Prabowo Gibran. Yang pertama sejak awal. Nah sejak awal ini kemudian kan orang berpikir, berarti Pak Jokowi ini sejak awal sudah mendesain ini pasangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Jadi kita teringat pada masa lalu gitu. Musuhnya di dalam Pilpres kemudian digandeng, Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan, dia dikasih jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian mencalonkan Mas Gibran, putranya sebagai wali kota. Dalam perkembangan kemudian mengubah syarat umur capres-cawapres itu. Sehingga terjadilah 2 pasangan itu. Jadi akhirnya publik mengatakan, kok sejak awal berarti ini sudah ada desain, sudah men-setting bahwa Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini akan dipasangkan. Dan sejauh ini sudah on the track sesuai dengan plan-nya. Sesuai, ya. Itu kan gambar karena ada kata sejak awal gitu kan. Kecuali sejak awal itu apakah sejak dideklarasikan sebagai 2 pasangan gitu. Itu saya kira yang sejak awal itu akhirnya kemudian mengkonfirmasi apa yang diliput oleh Tempo itu gitu loh. Nah, kan diliput bahwa memang ada mencoba bagaimana agar putusan MK itu keluar, sehingga putusan MK nomor 90 yang tahun lalu itu tahun 2024 itu gitu. Terus yang kedua adalah 2 periode pasangan Prabowo Gibran. Kenapa enggak 2 periode itu untuk Pak Prabowo ada gitu, tetapi ada Gibrannya.
Harus ada Gibran. Ada Gibrannya. Oke. Berarti ini kan ya untuk kepentingan Mas Gibran dan Pak Jokowi nih gitu loh. Dia melakukan seperti itu gitu. Nah, di balik itu juga agar Mas Gibran ini tetap landai naik sampai 2 periode, ada kepentingan lain saya kira. Kepentingan apa itu, Prof? Nah, pertama ya saya kira publik tahu bahwa sekarang ini kan sedang dipersoalkan baik Pak Jokowi sendiri maupun Mas Gibran gitu kan, sedang ramai. Tiba-tiba kemudian memerintahkan kepada relawannya agar mendukung pasangan ini 2 periode. Itu untuk ya bisa pertama adalah keberlanjutan keluarganya di dalam peta perpolitikan. Yang kedua adalah dalam konteks untuk menarik perhatian Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo ada isu-isu, ini ada makar, ada penggulingan. Meskipun sebenarnya demo itu tidak dalam konteks untuk memakzulkan Pak Prabowo yang ingin dimakzulkan Mas Gibran. Tetapi dengan pernyataan itu kan memberi menarik perhatian dari awal bahwa Pak Jokowi itu komitmen terhadap Pak Prabowo, tetapi harus ada Mas Gibran-nya. Terus yang ketiga, saya kira yang pentingnya agar ini kelompok relawan tetap solid di barisan dia gitu. Karena sudah mulai menyiapkan ini nanti nih, 2029 ada PR begitu, nih untuk mengawal Mas Gibran 2 periode. Jadi para relawan ini tetap di dalam barisan kami gitulah pesannya sejauh begitu. Ini bacaannya memaknai apa yang disampaikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pertanyaan selanjutnya tadi mungkin yang bisa dijawab dari relawan. Sejak awalnya itu terhitung sejak kapan sebetulnya? Apa misi dibalik ini semua? Usai jeda pemirsa, kami hadirkan jawabannya untuk Anda. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan lanjutkan perbincangan malam hari ini tentu membaca makna pesan yang coba disampaikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang mengakui memberikan arahan kepada barisan relawannya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode bahkan. Mas Andi, pertanyaan dari Prof Lili tadi, sejak awalnya ini kalau kita time code dari kapan Mas Andi sebetulnya? Karena cukup banyak loh kalau kita lihat rekam peristiwa yang terjadi ya Prof, sampai akhirnya pemerintahan ini menang dalam pemilu kemarin. Iya, sejak awal itu, kan saya katakan tadi, kita ada pertemuan itu kan 5 bulan yang lalu lah. Ya kan, ya sejak awal itulah pembicaraan itu muncul. Kan itu juga idenya juga dari relawan-relawan. 5 bulan lalu ya, berarti 5 bulan lalu Prof. Bukan yang kemarin ini langsung timbul itu, enggak, itu kan pembicaraan yang santai-santai saja ya, biasa-biasa saja gitu loh. Ini kan jadi heboh itu ya karena ya spotlight ini kan banyak lagi ke Pak Jokowi kan dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Akhirnya pendapat-pendapat dari orang luar itu kan ada yang positif, ada yang negatif ya tergantung itu. Tapi buat saya sih menarik juga. Karena kan kita bisa lihat bagaimana partai-partai politik itu ya ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C reaksi. Jadi ya simpel saja. Ya artinya spotlight itu masih di Pak Jokowi nih sebagai itunya kan, sebagai bahan perbincangan dalam politik gitu loh, ya kan. Jadi ya Pak Prabowo bisa bekerja dengan baik dengan tanpa ada gangguan. Kalau spotlightnya di Pak Jokowi gitu. Berarti cukup percaya diri bahwa Pak Jokowi bisa melanggengkan pemerintahan Prabowo Gibran, Mas Jadi Andi? Begini, untuk masalah pelanggengan ya itu kan tergantung dari masyarakat nanti, dari publik, ya kan, dari masyarakat Indonesia. Apakah puas dengan kinerja-kinerja oleh pemerintah Prabowo Gibran? Kalau kinerja Pak Prabowo Gibran itu dapat menunaikan asta-citanya, saya rasa akan terpilih lagi, ya kan. Masalah apakah akan berduet Prabowo dengan Mas Gibran itu kan waktu yang menentukan, ya kan. Bukan Pak Jokowi yang menentukan. Waktu yang menentukan, karena proses-proses itu kan proses-proses politik, ya. Lagian juga kan sampai saat ini kan Pak Jokowi belum punya partai, ya kan, belum berpartai loh. Kalau kita bicara Bang PSI, beliau belum masuk ke sebagai Dewan Pembina. Dan PSI tidak mempunyai kursi di DPR. Betul kan? Tapi blessing in disguise-nya itu karena presidensial threshold-nya itu kan 0%. Tapi tetap harus mempunyai partai. Kan begitu. Jadi itu hal yang biasa-biasa saja lah. Belanda masih jauh katanya. Ya betul, Belanda masih jauh ya. Ya ini kan kita ibaratnya fokus semua relawan Pak Jokowi, Prabowo Gibran itu fokus untuk bagaimana membantu pemerintah ini menunaikan tugas-tugas dia sesuai amanah dari rakyat Indonesia. Oke, menunaikan tugas tapi belum sampai jauh sebetulnya menanyakan sampai berapa periode harus dikawal, Mas Andi? Ya kita ini ya, makanya saya bilang kalau kita bicara untuk nextnya setelah 2029 itu kan waktu yang menentukan, ya.
kita tidak berandai-andai untuk itu, tapi memang kita fokus untuk bekerja untuk itu. Kalau dikatakan ya, apakah Prabowo Gibran, ya itu kan juga tergantung dari partai politik dan juga masyarakat Indonesia. Bagaimana kinerja beliau berdua. Intinya ini adalah kita fokus aja. Pasangan ini dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan berhasil, amanah, dan sukses. Oke, baik. Bang Andreas, itu tadi kata Mas Andi, sebetulnya intinya fokus dulu pada pemerintahan sekarang gitu kan. Kalau partai-partai lain termasuk PDI, Mbak Puan, kemudian Mas Hasto, Sekjen PDI juga mengatakan jangan buru-buru lah. Kalau Bang Andreas, sebetulnya dari PDI melihat ini Pak Jokowi sudah buru-buru memikirkan 2029 atau gimana Bang? Yang mengatakan itu sebenarnya Pak Prabowo, bukan siapa-siapa, karena yang Baik, Bang Andreas, kami belum bisa mendengar suara Bang Andreas, mungkin bisa diulang? Halo, kedengaran nggak? Ya, terdengar Bang, silakan. Oke, yang mengatakan itu adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri menyampaikan bahwa dia sendiri akan mengevaluasi. Jadi itu pernyataan dari Pak Prabowo. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini yang menjadi pertanyaan banyak orang kan. Saya teringat seorang di dalam sejarah politik ada seorang filsuf sejarawan politik yang sangat populer, Niccolo Machiavelli, yang menulis buku Il Principe, sang raja gitu. Dia memberikan nasihat pada raja di Florence bahwa untuk untuk berkuasa atau mempertahankan kekuasaannya itu, ya sang raja bisa menggunakan segala cara gitu, termasuk semua bisa dijadikan sebagai alat untuk dia berkuasa gitu. Nah, saya melihat bahwa perilaku Pak Jokowi ini ya mendekati cara berpikir seperti itu gitu, dalam arti Machiavellian gitu. Dalam arti bahwa ya dia menggunakan semua instrumen untuk dia bisa mempertahankan kekuasaan atau memperbesar kekuasaan. Nah itu yang terjadi yang saya katakan tadi dalam perjalanan karir beliau sebagai Baik, Bang Andreas, suaranya Halo. Ya, silakan Bang. Tadi sempat terputus suaranya. Ya bagi Pak Prabowo dan koalisinya tentu ini suatu warning untuk memperhatikan apakah Pak Jokowi ini menyampaikan itu dengan maksud yang benar seperti itu, karena juga di dalam perilaku politik dia kan ada juga dikenal sen kiri belok kanan gitu. Dia menyampaikan seperti ini tapi dia berbuat yang lain, dan itu sering terjadi di dalam ketika dia mengatakan bahwa tidak cawe-cawe tapi dia cawe-cawe gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini tentu akan menjadi perhatian. Saya kira kita semua sudah banyak belajar dari para politisi termasuk terhadap Pak Jokowi ini gitu. Baik. Dan apa yang disampaikan oleh Prof. Lili tadi, yang saya kira itu adalah sign bahwa sebagai politisi tentu kita harus berhitung dengan segala macam perilaku yang ditampilkan oleh para politisi yang pernah berkuasa atau yang sedang berkuasa, untuk melihat yang mana yang perlu menjadi kawan yang benar-benar di dalam kawan perjalanan dalam politik, atau hanya sekedar kawan taktis atau kawan strategis kalau kata Bung Karno, atau kawan ideologis dalam berpolitik. Dengan statement yang disampaikan Pak Jokowi ini, PDIP juga sudah mulai berhitung Bang untuk mempersiapkan bagaimana 2029. Kenapa? Dengan yang disampaikan Pak Jokowi ini, PDIP juga sudah ikut menganalisis dan sudah mulai ikut berhitung untuk nanti menyambut pemilu berikutnya 2029. Kalau partai politik ya kami bekerja untuk mencapai kekuasaan, meraih kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu gitu untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat. Itu partai politik memang dibangun untuk tujuan seperti itu gitu. Kalau Pak Jokowi nggak tahu gitu, tapi kalau dari perilaku politiknya kan berpikir untuk bagaimana menjaga kekuasaan bagi keluarganya. Itu bedanya gitu.
Oke, baik. Betulkah seperti itu Mas Andi? Bagaimana menggunakan kekuasaan untuk melanggengkan atau menjaga kekuasaan keluarganya? Meskipun belum ada partainya? Tidak seperti itu gitu. Oke. Kan prosesnya juga pemilihan Mas Gibran itu kan bukan dari Pak Jokowi. Yang meminta langsung itu kan Pak Prabowo. Orang juga masih nggak percaya tentang itu. Tapi kan sudah diungkapkan oleh Pak Dasko dalam wawancara salah satu podcast kan. Udah menjelaskan itu semua. Bahwasanya itu apa yang dilakukan Pak Jokowi itu ya mengikutilah. Ya, hasil diskusi-diskusi kita kok. Kalau misalnya ada partai-partai politik ya ibaratnya quote unquote ya cacing kepanasan seperti itu ya sah-sah saja mengatakan punya pendapat mengatakan untuk keluarganya segala gitu kan. Ya sebetulnya ini menarik juga ya. Jadi saya juga heran gitu. Kenapa? Kan beliau ini sudah lengser gitu loh. Ya udah nggak punya lah kekuasaan ya secara quote unquote yang realnya kan udah nggak ada. Tapi dia cuma hanya mempunyai Wapres, Mas Andi. Dia hanya mempunyai adalah masyarakat Indonesia yang mencintai dia. Ya. Kalau bicara apakah dia punya wapres kayak gitu ya. Beliau kan ini adalah wapres, beda dengan presiden. Beliau tuh mengatakan pada saya pada saat itu saya bertemu dengan beliau. Ya. Spotlight-nya itu adalah presiden. Saya sebagai wapres ya, itu adalah pembantu beliau. Ditugaskan beliau, saya hanya bekerja. Spotlight bukan pada saya. Spotlight-nya adalah presiden. Baik. Prof, betulkah spotlight-nya pada presiden saat ini bukan pada wapres ataupun siapa di belakang wapres? Partai politik juga sudah mulai berhitung termasuk Pak Prabowo juga harus tadi warning hati-hati dengan apa yang disampaikan Pak Jokowi? Iya, itu memang kita menjadi bertanya-tanya gitu. Kan tadi Pak Andi, Belanda masih jauh. Terus yang kedua Pak Jokowi ini kan sudah nggak jadi presiden lagi, sudah nggak berkuasa lagi. Ya mestinya karena Belanda masih jauh, sudah nggak jadi presiden, nggak berkuasa, ya nggak usah ngomong itu gitu. Apalagi kan nggak itu. Apa yang diinginkan, ya, itu ya ke publik. Ya mau nggak mau orang kemudian secara common sense agar Pak Gibran ini tetap kekuasaannya. Kan orang menganggap agar harus sekarang ini dipotong gitu. Atau nanti periode yang akan datang jangan dicalonkan lagi gitu. Nah, pemikiran Pak Jokowi tidak seperti itu. Dia ingin terus gitu. Jadi ya mau nggak mau itu terbaca jelas Prof, pemikiran Pak Jokowi dalam pesan-pesan itu jelas secara eksplisit 2 periode. Nah, tapi kan kalau bilang dukungannya, tolong dukung Pak Prabowo sampai 2 periode. Ini harus ada Gibran. Berarti kan ingin mempertahankan agar Mas Gibran itu tetap pada kekuasaan sampai 2 periode. Terus yang kedua juga ingin menunjukkan meskipun saya nggak berkuasa, nggak punya partai, tetapi saya masih diperhitungkan loh. Ya, dia nampaknya ingin menjadi kingmaker. Dia curi start bahwa saya sudah memberikan dukungan kepada Prabowo 2 periode dan ingin mencalonkan anaknya sebagai cawapres dan saya punya pasukan yang namanya relawan. Ini jadi menjadi diperhitungkan oleh partai-partai politik gitu loh. Wah, padahal yang punya hak untuk mencalonkan itu kan partai-partai politik, bukan relawan. Tetapi Pak Jokowi dengan PD-nya tolong kawal itu agar sampai 2 periode. Jadi memang nah ini saya jawab bentar. Gitu untuk mengamankan Gibran gitu agar tetap ada radar kekuasaan dan yang terakhir adalah untuk menunjukkan bahwa saya ini masih berpengaruh loh. Nah, gitu. Baik, ini semakin malam semakin hangat suasana perbincangannya ya. Bang Andreas juga udah senyum-senyum nih dari layar Zoom-nya. Kita ingin tahu bagaimana respon mengenai apa yang disampaikan atau hitungan analisis yang tadi sudah disampaikan oleh Prof Lili. Sesaat lagi pemirsa kami hadirkan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, kami menemani malam minggu Anda dengan perbincangan yang hangat tentunya semakin malam ini. Mas Andi tadi sudah tidak sabar untuk ikut merespon apa yang disampaikan oleh Prof Lili. Soal kingmaker nampaknya Pak Jokowi cukup ambisius terlihat dalam pesan yang disampaikan, Mas Andi. Ya itulah gambaran dari orang luar ya, yang tidak mengerti dengan Pak Jokowi, yang mungkin dari Bang Parera, Andreas Parera makanya juga. Kita ingin tahu dari ordalnya. Ya, kan? Kayak kalau beliau tuh bilang, apakah mempunyai ambisi? Enggak. Enggak, kita bicara ambisi dan kita bicara-bicara ini juga bicara-bicara yang sifatnya apa ya,
Ya memang tidak lepas ada bicara politik lah. Ya. Bicara sifat kekeluargaan lah kayak gitu. Itu paling banyak bicara tentang itu. Ya, yang dia inginkan yang saya katakan tadi gitu. Nggak ada unsur-unsur yang lain gitu loh. Ya, yang mengatakan dia mempunyai ambisi yang besar tuh apa. Kalau kita lihat dalam politik itu ya, mau ambisi seperti apa sih dia, Pak Jokowi? Partai nggak punya, ya kan? Partai nggak punya kan? Dia di Solo didatangi banyak dengan masyarakat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, sampai sekarang masih. Mas, tapi partai nggak punya aja putra mahkotanya bisa jadi wapres loh Mas Andi. Nggak di wapres karena permintaan dari Pak Presiden sendiri, Pak Prabowo, gitu loh. Maka saya bilang katakan tadi ya, apakah nanti akan berlanjut ya? Kalau keinginan kita bilang 2 periode, apakah ini akan berlanjut? Kan terserah dari Pak Prabowo, terserah dari partai-partai politik, terserah dari masyarakat Indonesia yang memilih. Karena apa? Kinerja-kinerja ini kan dilihat terus ini. Dipantau terus kinerja-kinerja. Yang kita tahu kan ya, kemarin ada masalah MBG dengan keracunan itu kan. Ini kan mesti mencari apa sih solusinya yang terbaik ya. Untuk tidak ada lagi ya masalah keracunan di MBG itu. Kan ini program yang sangat populis dan programnya ada program andalan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu. Dan Pak Jokowi merasa turut harus ikut ambil bagian dalam mengawal program-program pemerintahan. Jadi Prabowo begini, Gibran. setiap anak bangsa, mau itu entah mantan presiden, itu entah katakanlah level paling bawah, wajib untuk membantu program-program yang yang merupakan amanah dari Prabowo Gibran. Karena itu program itu untuk masyarakat Indonesia keseluruhan. Bukan milik ya, bukan milik dari Prabowo atau Mas Gibran, tidak. Mereka hanya diamanahkan dan harus dilaksanakan gitu loh. Ini program ada milik seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Ini perlu kita headline untuk masalah itu gitu loh. Gitu kan. Oke, baik. Bang Andreas gimana nih? Tidak ambisius kok Bang? Tidak ada yang ingin jadi kingmaker kayaknya ke depan Bang Andreas. Ya, kalau itu seharusnya bicara tentang program gitu, bukan bicara tentang mempertahankan kekuasaan gitu dengan berlindung di balik Pak Prabowo. Jadi kontradiktif dong apa yang disampaikan dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Jokowi sendiri gitu. Jadi saya kembali lagi gitu tadi apa yang saya ulas tadi di awal tadi gitu, bahwa sang raja itu yang di dalam ceritanya bukunya Niccolo Machiavelli itu dia bisa menggunakan semua instrumen untuk menjaga kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, memperlebar kekuasaan, memperpanjang kekuasaannya. Dan instrumen yang ada sekarang itu adalah relawan. Sehingga forum relawan ini yang digunakan gitu kan. Ya nggak tahu teman-teman relawan itu menyadari atau tidak gitu. Tapi ya itulah faktanya gitu kan. Bahwa instrumen yang ada sekarang itu adalah relawan. Kalau dulu kan masih ada partai politik yang ada menteri-menterinya, ada lembaga-lembaga survei yang bisa di-hire untuk menyuarakan apa yang diinginkan gitu. Nah, tapi sekarang instrumen itu ada di relawan. Dan relawan pun ini kan kita lihat dari perjalanan ini kan orangnya juga berubah, perkembangan. Saya kan kenal teman-teman relawan ini sejak dari awal gitu, dari kayak Barat JP, siapa pendirinya dulu kan tahulah kita kan. Tapi kan juga menghilang dan berganti, rontok satu persatu. Nah, tapi ya beliau selalu akan menggunakan instrumen yang ada gitu. Dan itulah penguasa yang Machiavellian itu gitu. Oke, baik. Mas Andi, ini gimana nih? Relawan sebagai instrumen, menyadari nggak sih Mas? Atau ya memang itu tugas relawan kok gitu? Coba kita lihat Mas Ken, Mbak Ken ya. Kita ini relawan. Rela melawan, siap dilawan. Gitu. Ini kita bercanda aja ya. Jadi intinya begini, kita ini bukan partai politik. Apa sih kekuatan relawan? Tidak ada. Apa sih yang bisa mempengaruhi percaturan politik? Relawan tidak ada. Itu hal yang berlebihan lah kalau mengatakan bahwa relawan itu bisa mengatur segalanya atau jadi instrumen dari Pak Jokowi. Tidak. Kita ini kesadaran sendiri gitu loh. Apa Mas kesadaran apa yang menggerakkan para relawan ikut mengaminkan amanat dari Pak Jokowi untuk 2 periode? Jadi begini ya, kalau kita lihat ya, Pak Jokowi selama berkuasa itu juga itu mewongke itu.
Coba tanya misalnya di Papua seperti apa gitu. Mereka merasa baru kali ini dia merasakan yang namanya pembangunan di Papua. Kita bicara Indonesia Timur lah, ya kan? Okay. Dan bagaimana sih sikap relawan ini tergantung dari individunya gitu loh. Apa sih maksud dan tujuan dia jadi relawan misalnya? Okay. Kan bukan begitu. Tergantung dari siapa yang kemudian didukung. Gini, maksud saya, kalau kita relawan kan ada relawan politik, ada relawan kesehatan, relawan pendidikan, relawan keagamaan dan sebagainya, kan gitu. Ketika kita bicara politik ya sudah politik. Kita bisa bertransformasi untuk menjadi relawan-relawan pendidikan, relawan ini, ya, seperti itu. Bukan hanya melulu tentang politik atau bersikap seperti partai politik, tidak. Itulah sebagian paling kecil lah tuh relawan itu. Jadi yang dilakukan tapi buat kita, buat kita nih ya, buat kita relawan, kita berterima kasih sekali kalau dianggap relawan-relawan itu penting dalam pembangunan Republik ini. Prof, memang seberapa kuat sih posisi relawan sebagai, kalau memang betul-betul dikatakan sebagai instrumen untuk kemudian ikut mendukung plan yang sedang dirancang mungkin oleh The Kingmaker? Sebelum jawab itu Mbak Ken ya, saya kira penting tadi bahwa Pak Jokowi itu tidak punya ambisi kekuasaan gitu. Untuk Pak Jokowi sendiri ya iya, karena udah selesai dia, nggak mungkin lagi dia menjabat wapres juga nggak bisa gitu, karena udah dua periode. Tetapi kan bagaimana dengan anak dan menantunya, gitu loh kan? Itulah terkait dengan agar anak-anaknya tetap dalam lingkaran kekuasaan. Makanya memberi pernyataan 2 periode itu untuk mempertahankan Mas Gibran. Jadi itu nggak ada. Jadi ambisi untuk Pak Jokowi nggak ada. Tetapi itulah untuk agar anak-anak dan menantunya tetap dalam kekuasaan. Jadi itu mediumnya saja mediumnya. Berarti. Menggunakan relawan. Menggunakan relawan agar keluarganya itu tetap dalam radar politik. Nah, saya senang sebenarnya dengan pernyataan Pak Andi tadi. Mestinya relawan itu memang rela. Dia memang sebagai bentuk untuk mengusung suatu cita-cita, keinginan, visi si orang yang didukung itu. Tetapi yang terjadi nggak seperti itu kan relawan. Yang terjadi seperti apa, Prof? Ada yang dia ingin jadi menteri. Banyak. Ingin jadi komisaris. Kalau semua kayak seperti Pak Andi, saya setuju. Mestinya memang relawan itu seperti itu, nggak ada niatan apa-apa karena dalam rangka untuk mengusung cita-cita. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau relawan itu bukan instrumen politik, mestinya dibubarkan. Tetapi kan nggak tetap dikonsolidasikan. Ada isu-isu baru. Nah, sekarang isu baru adalah dipelihara gitu tolong ya, dipelihara, tolong dijaga Mas Gibran itu supaya 2 periode. Nah, artinya itu kan, dengan pemeliharaan kelompok ini relawan itu bagian dari ambisi kekuasaan. Menurut saya gitu loh. Kalau enggak ya dibubarkan udah, saya udah selesai. Bergeraklah atau bertransformasi menjadi relawan dalam hal lain gitu. Ya, kan saya bilang katakan tadi kan bertransformasi kepada hal-hal yang lain. Harusnya seperti itu ya. Dan itu kita lakukan. Jadi ya relawan itu kan ada yang jadi ormas. Ya. Ya, jadi ormas juga punya tanggung jawab untuk itu. Baik. Semuanya bisa bebas kemudian mengartikan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, termasuk Bang Andreas dari tadi juga sudah tertawa dan tersenyum untuk melihat apa yang disampaikan Pak Jokowi. Tapi kita tentu mengawal bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih atas perbincangan yang luar biasa. Untuk kepentingan keluarganya, Mbak. Semua bebas untuk memberi makna atas pesan Pak Jokowi ya. Kita tunggu bagaimana menyadari itu gitu. Bagaimana nanti dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Tapi terima kasih untuk perbincangannya malam hari ini semuanya. Bang Andreas, Mas Andi, Prof Lili, sehat terus. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Dan pemirsa, perbincangan tersebut juga mengakhiri perbincangan di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Tapi kami masih memiliki informasi lain untuk Anda, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini tiba di tanah air usai lawatan ke 4 negara, yaitu Jepang, New York, Kanada, hingga Belanda. Saya foto dulu. Foto aja dong, foto.
sini, Prof. Mas Ya, Andi. pemirsa, sore tadi sekitar pukul 15:35 waktu Indonesia Barat, Presiden mendarat di Base Ops Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kepulangan Prabowo disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Presiden telah merampungkan rangkaian kunjungan luar negeri dari lawatan ke sejumlah negara selama sepekan dengan menghasilkan komitmen investasi hingga pengembalian puluhan ribu artefak dari Belanda. Sampai di sini pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam hadir menemani Anda. Saya Vena Kintan. Dan saya Kenana, pemirsa pamit undur diri. Sesaat lagi program lainnya akan hadir menemani Anda. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.